Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1S5C akan membahas mengenai skill dan service excellence di Bank Syariah. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Arin Husniati dengan akhiran NIM 103, Sela Fitriani dengan akhiran NIM 108, Indah Saftiana dengan akhiran NIM 119, Admiraldo Agung Nugroho dengan akhiran NIM 123, dan Zainuddin dengan akhiran NIM 126. A. Skill perbankan syariah. Skill merupakan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam praktik, sehingga hasil kerja yang diinginkan dapat tercapai dengan efisien, efektif, serta hasilnya yang lebih memuaskan. Ikatan Bankir Indonesia membagi skill menjadi dua, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmu. Sedangkan soft skill merupakan keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain atau interpersonal skill, dan keterampilan dalam mengantar dirinya sendiri atau intrapersonal skill yang mampu mengembangkan untuk kerja secara maksimal. B. Pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan. Bisa diartikan bahwa pelayanan prima atau service excellence merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan atau konsumen. Fedi Rangkuti berpendapat bahwa layanan prima bertitik tolak pada upaya pelaku bisnis untuk memberikan layanan terbaiknya sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada pelanggan atau konsumen. Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dalam teori pelayanan publik,
Pelayanan prima dapat diwujudkan jika ada standar pelayanan minimal atau SPM. Dalam rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik, standar pelayanan ini setidaknya berisi tentang dasar hukum, persyaratan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan, pengawasan intern, penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan jaminan pelayanan. Jika suatu instansi belum memiliki standar pelayanan, maka pelayanan yang diberikan atau pelayanan prima oleh birokrasi pemerintah memiliki ciri sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan strategis melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau PAN nomor sekian tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Langkah-langkah pelayanan Service Excellent. Langkah-langkah Service Excellent dalam melaksanakan tugas terlebih dahulu memahami pekerjaan yang diembannya, terutama yang berkenaan dengan pelayanan nasabah. Dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami tersebut antara lain: 1. Berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih. 2. Percaya diri, bersikap akrab, penuh dengan senyum. 3. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika kenal. 4. Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan. 5. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. 6. Bergairah dalam melayani nasabah dan tunjukkan keampuannya. 7. Tidak menyela atau memotong pembicaraan. 8. Mampu meyakini nasabah serta memberikan kepuasan. 9. Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, maka harus meminta bantuan kepada petugas yang mampu. 10. Bila belum dapat melayani, beritahu kapan akan dilayani. Agar dalam pelayanan yang diberikan benar-benar prima sehingga nasabah merasa terpenuhi segala keinginan dan kebutuhannya, maka harus mengenal betul perilaku atau sifat-sifat nasabah. Perilaku atau sifat-sifat nasabah antara lain: 1. Nasabah adalah raja. 2. Mau memenuhi keinginan dan kebutuhannya. 3. Tidak mau didebat dan tidak mau disinggung. 4. Nasabah mau diperhatikan. 5. Nasabah merupakan sumber pendapatan bank. Untuk memberikan pelayanan yang prima dan menjalin hubungan yang baik dengan nasabah, maka yang menjadi kunci keberhasilannya adalah orang atau human, karena pelayanan dan menjalin hubungan dengan nasabah merupakan interaksi antara pegawai atau pekerja perusahaan dengan nasabah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan konsep diri dalam memberikan pelayanan dan menjalin hubungan dengan nasabah yang berupa: 1. Sikap mental positif. 2. Orientasi kepuasan nasabah dan mengenal nasabah. 3. Penghayatan terhadap waktu. Konsep dasar pelayanan prima atau excellent service. 1. Kemampuan ability, kemampuan tertentu yang meliputi kemampuan kerja di bidang kerja yang ditekuni yang dibutuhkan untuk menunjang program layanan prima atau excellent service, seperti melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan menggunakan humas sebagai alat membina hubungan dalam dan keluar organisasi atau perusahaan. 2. Sikap attitude, perilaku tertentu yang harus ditonjolkan ketika berhadapan dengan pelanggan. Sikap yang diharapkan berdasarkan konsep pelayanan prima adalah: A. Sikap pelayanan prima berarti mempunyai rasa kebanggaan terhadap pekerjaan. B. Memiliki pengabdian yang besar terhadap pekerjaan. C. Senantiasa menjaga martabat dan nama baik perusahaan. D. Sikap pelayanan prima adalah: benar atau salah, tetap perusahaan saya. Right or wrong is my comrade. 3. Penampilan atau average, penampilan fisik atau non-fisik yang merefleksikan kereligiusan kepada pelanggan. 4. Perhatian atau attitude, kepedulian penuh terhadap pelanggan yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun memahami saran dan kritik. Hal yang perlu diperhatikan menyangkut bentuk pelayanan berdasarkan konsep perhatian sebagai berikut: A. Mengucapkan salam membuka pembicaraan. B. Menanyakan apa saja keinginan pelanggan. C. Mendengarkan dan memahami keinginan pelanggan. D. Melayani pelanggan dengan cepat, tepat dan ramah. E. Menempatkan kepentingan pelanggan pada nomor urut 1.
Bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep tindakan adalah sebagai berikut. A. Segera mencatat pesanan pelanggan. B. Menegaskan kembali kebutuhan atau pesanan pelanggan. C. Menyelesaikan transaksi pembayaran pesanan pelanggan. D. Mengucapkan terima kasih diiringi dengan harapan pelanggan akan kembali lagi. 5. Tanggung jawab atau actionability. Sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai berikut. Kepedulian untuk menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Fitchgrass mengembangkan suatu konsep manajemen perbaikan mutu yang disebut Vintage. Konsep ini terdiri 7 strategi perbaikan kualitas pelayanan. Ketujuh konsep tersebut yaitu 1. Visionary transformation atau transformasi visi. B. Infrastruktur, kebutuhan akan sarana prasarana. C. Need for improvement atau kebutuhan untuk perbaikan. D. Customer focus atau fokus pada pelanggan. E. Empowerment atau pemberdayaan potensi. F. New view of quality atau pandangan baru tentang mutu. G. Top management atau commitment manajemen puncak. Kualitas service excellence. Ada 5 kriteria pokok kualitas pelayanan, yaitu sebagai berikut. 1. Tangibles atau tampilan. Tangibles merupakan bentuk fasilitas fisik, peralatan teknologi, kebersihan tempat kerja, pegawai atau perusahaan, perlengkapan sarana prasarana dan berbagai materi komunikasi yang baik, menarik dan terawat, serta cara berpakaian pegawai yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh perusahaan yang pertimbangan pelanggan dalam menentukan kualitas perusahaan. 2. Empati atau perhatian. Empati yaitu memberikan perlakuan yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan selalu berupaya memahami keinginan pelanggan. 3. Responsif, cepat tanggap, yang artinya kemauan seorang karyawan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat serta mendengarkan dan mengatasi keluhan yang harus langsung diberikan umpan balik untuk mencegah ketidakpuasan pelanggan. 4. Reliability, kendala, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 5. Assurance, kepastian atau jaminan, yaitu pengetahuan, kesopanan santunan, dan kemampuan para karyawan perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.